Halo, saya Klik dari 12 IPA 4 absen 5. Saat ini akan menyampaikan jawaban saya untuk ulangan harian integrasi disintegrasi untuk pelajaran sejarah Indo. Garis besarnya ada 3 soal. Pertama mengenai pemberontakan PRRI, lalu upaya untuk masa kini, kemudian tokoh-tokoh dan kesimpulan. Untuk nomor 1 dulu, itu pertama kita harus melihat latar belakang hal yang disebut pemberontakan itu. Nah, PRRI dan Permesta itu sebenarnya adalah respon dari masyarakat, dari rakyat dan tokoh-tokoh di sana untuk menyatakan bahwa adanya ketidakadilan di sini. Maksudnya seperti apa? Pada masa itu ketika Indonesia baru merdeka, adanya ketimpangan pembangunan dan ekonomi, di mana di pusat sendiri ekonominya sangatlah maju ataupun berkembang secara cepat, dan pembangunan pun demikian. Namun tidak untuk di daerah-daerah di luar pusat, misalnya di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur. Nah, hal inilah yang memicu adanya gerakan respon untuk menyatakan ketidakadilan. Salah satunya dianggap sebagai pemberontakan seperti PRRI dan Permesta. Nah, untuk seperti ini, ketika kita membawa ke konteks seperti sekarang, kita harus melihat bagaimana penerapan pemerintah untuk saat ini. Ketika kita mau berpikir bahwa kita harus mengantisipasi pergolakan seperti ini, kita harus melihat dulu apakah hal itu wajar atau enggak. Ketika dalam kondisi masa itu di mana mereka memang bergantung pada mengakui bahwa Indonesia adalah bagian dari mereka namun tidak mendapat hal yang sama seperti pusat, maka sudah sewajarnya untuk melakukan hal seperti itu. Oleh sebab itu pemerintah sekarang harus lebih berpikir lagi bagaimana eh, menanggung konsekuensi untuk menghidupi ataupun membangun seluruh elemen yang ada di badannya. Maksudnya seperti apa? Tidak hanya membangun pusat, tapi juga membangun bagian terluar. Misalnya, ketika di bagian pusat sudah mencapai titik ekonomi tertinggi ataupun semuanya sudah tingkat kemiskinan sana sudah kecil, bukan berarti di bagian daerah lain ditinggalkan. Apalagi pada bagian di mana daerah-daerah di luar itu adalah salah satu pemasukan terbesar untuk Indonesia, contohnya Papua. Nah, atas alasan ini juga pada masa itu PRRI dan Permesta itu melakukan hal yang disebut pemberontakan. Kenapa? Karena contoh kita ambil kasus bagian area Sumatera, karena pada saat itu hasil bumi dan minyak itu adalah pemasukan terbesar pemerintah, dan kenyataannya itu tidak digunakan untuk pembangunan yang lebih baik. Makanya untuk sekarang pemerintah itu harus lebih memperhatikan lagi apakah memang ketika memutuskan seperti ini di daerah A, apakah itu sudah wajar ataupun hal itu malah malah seakan daerah tersebut ditinggalkan ataupun diacuhkan. Oleh sebab itu, prinsip keadilan sini harus diterapkan. Bukan seperti daerah pusat dapat A, daerah luar dapat A, enggak. Tapi masing-masing harus mendapat porsinya masing-masing untuk mencapai perkembangan yang sama, entah itu dari sisi ekonomi, pembangunan dan lain-lain. Kemudian untuk tokoh-tokoh yang saya pilih pemimpin Permesta, yaitu Venje Samuel. Nah, memang dia itu bukan dia itu adalah istilahnya, dia tuh gak bisa disebut pahlawan karena dia itu adalah tokoh dari PRRI Permesta. Nah, tapi kenapa saya memilih dia? Pertama mari kita dengar dulu latar belakang kenapa dia melakukan gerakan Permesta. Nah, pada saat itu ketimpangan ekonomi yang terjadi sangatlah terlihat di Indonesia Timur. Bahkan Indonesia Timur disebut sebagai anak tiri Indonesia. Kenapa sih? Nah, salah satu pilihannya adalah waktu Indonesia sebagai negara, belum tentu semuanya bisa dimajukan secara secara cepat ataupun secara masif. Nah, namun ada bagian yang kurang 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 tepat di mana seringkali daerah-daerah timur diabaikan. Contohnya terdapat kasus keterlambatan pengiriman dana pembangunan, dan si Venje ini dia harus meminjam uang dari Bank Indonesia itu untuk memberikan dana talangan untuk daerah-daerah di timur. Nah, lalu apa yang saya lihat dari dia? Nah, gini, dia tuh bergerak untuk daerah sendiri dan daerah orang lain yang dirasakan butuh dengan itu. Tidak seperti eh, tidak seperti daerah lain yang mau melakukan pemberontakan secara masif ingin ingin
merebut kekuasaan negara, tapi dia tidak punya keinginan sama sekali untuk memisahkan diri, hanya sebagai menunjukkan bahwa oh di sini kami merasakan ketidakadilan. Nah, makanya saya mengambil tokoh Avengers Samuel karena dia tuh menyadari apa yang dibutuhkan rakyatnya saat itu. Dia itu dan orientasinya saat itu bukan sebagai perpecahan, tapi orientasinya saat itu sebagai bentuk respon atas ketidakadilan yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu kesimpulan untuk materi ini adalah bagaimana untuk kita bagian siswa, bagaimana kita melihat dari setiap sudut pandang setiap peristiwa yang ada. Maksudnya seperti apa? Belum tentu sesuatu yang disebut disintegrasi dan integrasi adalah hal-hal yang bisa dipandang dari satu perspektif aja. Nah, lalu kita harus memahami juga apakah disintegrasi pada masa ini itu dapat disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya kecil. Misalnya permasalahan politik atau agama, ataupun pilihan-pilihan apalah kayak gitu. Nah, dari sini kita harus memahami bahwa materi ini mengajarkan kepada kita bahwa persatuan itu adalah hal yang penting. Namun berpikir sesuai konteks dan perspektif ada hal yang lebih penting lagi. Mungkin nantinya kita bisa berbicara mengenai toleransi dan lain-lain. Tapi untuk membina persatuan dan nasionalisme, hal itu sangat diperlukan. Kemudian refleksi saya adalah bagaimana cara saya sendiri untuk melihat ke depannya, apakah saya bertindak seperti untuk menjaga persatuan atau tidak. Nah, oleh sebab itu, mungkin ke depannya lagi saya lebih berpikir secara objektif dari setiap sudut pandang agar nantinya tidak menimbulkan keputusan yang ambigu atau keputusan yang subjektif sepihak, sehingga keutuhan nasional tetap terjaga dan persatuan bagi diri saya sendiri dan nasionalisme tetap terjaga. Sekian dari saya Christophorus Agung Diantoro dari 12 IPA 4 absen 5. Terima kasih.